selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Nah, aku Rahma, HI Angkatan 25 yang akan memandu Irbas pada season kali ini. Nah, pada episode kali ini aku nggak sendirian nih HIers. Jadi aku bersama dua pemateri kita, ada Kak Echa dan juga Kak Agro. Halo. Nah, boleh dong saya hai ke penonton. Halo penonton. Nah, jadi kita perkenalan dari Kak Echa dulu ya. Silahkan Kak Echa. Oke, halo HIers. Kenalin, aku Echa dari HI 25. Dan juga Kak Agro. Halo Hayers, perkenalkan nama aku Agro Asmara dari HI 25. Say hi lagi dong untuk HIers yang ada di sana. Halo. Nah, jadi kita pada pagi ini akan membahas 3 berita utama dan juga ada 1 info menarik di akhir video. So, stay tune ya HIers. Nah, berita pertama ini ada International Bus yang akan dipandu oleh aku sendiri. Nah, beberapa waktu terakhir, ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran itu kembali meningkat. Hal ini terlihat dari berbagai serangan yang terjadi, pernyataan resmi dari masing-masing pihak, serta peningkatan aktivitas militer di kawasan Timur Tengah. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi nih, konflik ini sebenarnya bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Pasti ada sebab dan akibat. Nah, pertama, ketegangan ini nih udah berlangsung lama banget dan berkaitan dengan kepentingan politik, keamanan, juga ada perebutan pengaruh di kawasan. Amerika Serikat itu juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan Israel, terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, sementara itu, Iran kan berada dalam posisi yang berseberangan ya dengan kebijakan Amerika Serikat, khususnya terkait pengaruh di Timur Tengah. Selain itu, Iran juga ada keterlibatan di beberapa wilayah konflik lain, kayak di Suriah, terus juga Yaman. Nah, hal ini tuh bikin dinamika konfliknya semakin kompleks karena melibatkan banyak aktor dan kepentingan yang saling terhubung. Kalau dari situ berarti konfliknya nggak sederhana dua pihak saja ya? Nah, bener banget Kak. Jadi ini nih udah masuk ke konflik yang sifatnya tuh regional, bahkan global nih HIers. Jadi satu konflik itu bisa menarik konflik lain juga ya? Iya dong Kak, karena kan kalau kita lihat nih lebih luas lagi, kondisi ini nih nunjukin kalau konflik di Timur Tengah itu nggak berdiri sendiri. Ada keterkaitan antar wilayah, antar aktor, bahkan antar kepentingan global yang situasinya sulit dipisahkan. Apalagi ya di kawasan Timur Tengah, dia tuh kan memiliki peran penting dalam sistem global, terutama salah satunya yaitu produksi energi dunia. Karena itu, setiap konflik yang terjadi di kawasan ini hampir selalu mendapat perhatian internasional. Berarti bukan cuma soal politik aja kan Kak, tapi juga ada ekonomi global berarti di dalamnya. Nah, itu poin utama itu di energi, Kak. Makanya tiap ada konflik di sana langsung rame diberitain ya. Bener banget, apalagi kan kita lagi nih menyorot banget ya tentang Selat Hormuz, yaitu jalur distribusi energi. Nah, selat ini kan penghubung utama ya dari pengiriman minyak dari negara-negara Teluk ke berbagai negara yang ada di dunia. Nah, sebagian besar minyak-minyak itu kan melewati jalur ini ya. Sehingga ketika terjadi gangguan, baik karena konflik militer maupun ancaman keamanan, distribusi minyak bisa langsung terhambat. Nah, ini yang sering bikin harga minyak naik itu kan Kak? Bener banget Kak, lagi naik-naiknya itu. Karena pasokan jadi nggak pasti ya. Iya, jadi dalam situasi kayak gini, pasar global tuh biasanya langsung merespons. Kayak ketidakpastian ini nih bikin harganya cenderung meningkat. Terus kan harga ini nih tidak hanya berdampak pada sektor energi aja ya kenaikannya, tapi juga meluas ke berbagai sektor lain. Kayak biaya transportasi yang meningkat, biaya produksinya juga ikut naik dong. Dan pada akhirnya harganya itu meningkat di pasaran. Oh, jadi efeknya bisa sampai ke kebutuhan sehari-hari ya Rahma? Iya Kak, dan kita itu di kalangan masyarakat umum biasanya ngerasain sih dampaknya. Berarti masyarakat di negara lain juga ikut terdampak dong, walaupun nggak terlibat langsung kan Kak? Nah, itu kan tadi Kak Echa bilang kita ngerasain. Kita tuh kan berada jauh banget ya Kak dari wilayah konflik. Nah, ini nih nunjukin kalau negara yang nggak terlibat langsung tuh bisa ngerasain dampaknya. Selain itu, peningkatan aktivitas militer di kawasan juga menjadi indikator penting dari eskalasi politik. Eskalasi konflik maksudnya. Nah, beberapa laporan itu nunjukin kalau adanya pengerahan pasukan,
penggunaan alutsista, dan juga peningkatan kesiagaan militer. Nah, kalau sudah ada pengerahan pasukan, berarti situasinya sudah cukup serius tuh kan, Kak? Iya, soalnya kan kayak dikerahin pasukan, pasti itu tanda salah satunya eskalasi konflik. Dan biasanya setelah itu banyak negara yang mulai ikut bersikap ya. Nah, bener banget Kak. Kondisi kayak gini nih biasanya diikuti dengan respon dari berbagai negara dan organisasi internasional yang ada. Bisa jadi dalam bentuk pernyataan, upaya mediasi, ataupun langkah-langkah strategis lainnya. Nah, jadi bukan cuma konflik, tapi juga ada upaya meredakannya, kan Kak? Bener dong, kita harus cari solusi. Nah, itu tuh merupakan bagian dari diplomasi internasional. Menarik sih, karena semuanya saling berkaitan. Iya nih Kak, kan kita udah bahas nih ya tentang berita internasional. Nah, selanjutnya kita bahas tentang berita nasional ya. Kak Echa ada berita apa sih hari ini? Oke, jadi kali ini aku bakal bawain berita National Buzz, yaitu tentang kelangkaan BBM di Pekanbaru. Nah, kalau kita turunkan ke dalam negeri, ada isu yang cukup dekat dengan masyarakat, yaitu tentang kelangkaan BBM di Pekanbaru. BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar itu dilaporkan sulit ditemukan di beberapa SPBU. Masyarakat harus menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk mendapatkan BBM. Kalau dilihat dari lapangan, antriannya memang panjang banget kan Kak? Aku juga ngelihat Kak di beberapa SPBU kayak ngantrinya panjang banget tuh. Bahkan sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari kan Kak? Betul, antrean ini terjadi di banyak SPBU, terutama yang masih memiliki stok. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan BBM di lapangan itu memang lagi terbatas nih. Kalau kita lihat secara lebih dalam, kelangkaan ini tuh berkaitan dengan beberapa faktor, salah satunya adalah distribusi. Distribusi ini maksudnya jalur pengiriman BBM ke daerah Kakak? Iya, benar. Emang kalau distribusinya keganggu, dampaknya kerasa ya Kak? Bener banget dong Rahma, ketika distribusi itu tidak berjalan dengan lancar, pasokan yang sampai ke masyarakat itu menjadi terbatas. Selain itu, faktor pasokan juga sangat berpengaruh. Pasokan BBM itu dipengaruhi oleh kondisi global, terutama oleh harga minyak dunia. Ketika harga minyak itu meningkat, biaya pengadaan BBM itu juga ikut naik. Nah, berarti ini nyambung lagi ke kondisi internasional tadi kan Echa? Oh, jadi ini berkaitan ya Kak sama yang tadi, yang berita internasional. Apalagi ya Indonesia ini kan masih impor minyak ya, jadi pasti kerasa banget sih. Bener banget, Indonesia masih mengandalkan impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Ketergantungan ini membuat Indonesia cukup rentan terhadap perubahan kondisi global. Selain itu, cadangan energi nasional juga menjadi faktor penting. Cadangan yang terbatas membuat sistem energi ini menjadi lebih sensitif terhadap gangguan. Berarti kalau ada gangguan sedikit saja langsung berdampak begitu kali ya, Kak? Iya, makanya harus benar-benar dijaga ya ketersediaannya. Nah, dalam kondisi seperti ini, distribusi harus diatur dengan lebih ketat agar ketersediaan tetap terjaga. Kelangkaan BBM ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada sektor ekonomi secara keseluruhan. Sektor transportasi menjadi salah satu yang paling terdampak karena keterbatasan BBM menghambat mobilitas. Nah, kalau mobilitasnya keganggu, distribusi barang lain juga ikut keganggu, Kakak? Bener. Nah, dan akhirnya harga barang itu ikut naik juga kan, Kak? Tepat sekali, Agro. Ketika distribusi barang itu terganggu, biaya logistik itu meningkat dan harga barang di pasar itu ikut naik. Ini menunjukkan bahwa dampaknya itu nggak cuma kita rasakan secara langsung, tetapi juga bisa secara tidak langsung. Oh, jadi harganya tuh emang saling terhubung, jadi emang semuanya terhubung ya Kak ya? Nah, dari global sampai ke lokal enggak? Benar, kondisi ini menunjukkan bahwa peristiwa global dan nasional itu sebenarnya berada dalam satu sistem yang saling terhubung dan mempengaruhi. Oke Kak Echa, makasih atas pembawaan National Buzz atau berita dalam negerinya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen Entertainment Buzz nih yang akan dibawakan oleh Kak Agro. Jadi Kak Agro, boleh say hi dulu dong? Halo. Jadi Kak Agro ada berita apa sih tentang Entertainment Buzz kali ini? Oke, HIers. Kali ini aku akan menyampaikan Entertainment Buzz tentang film Salak Moji, Whispering Water. Di segmen hiburan kali ini ada film horor Korea yang sedang ramai dibicarakan, yaitu Salak Moji, Whispering Water.
Filem ini mengangkat cerita tentang sekelompok kru filem yang sedang melakukan proses syuting di sebuah waduk terpencil bernama Salok Moji. Awalnya proses produksi berjalan seperti biasa. Mereka datang dengan tujuan membuat konten dan mendokumentasikan proyek yang sudah direncanakan. Namun seiring berjalannya waktu, mulai muncul berbagai kejadian yang tidak biasa. Hal-hal yang awalnya terlihat sepele perlahan berubah menjadi sesuatu yang mengganggu dan sulit dijelaskan. Yang membuat filem ini menarik adalah cara ceritanya yang disampaikan. Alurnya berkembang melalui rekaman yang diambil oleh para kru itu sendiri. Penonton jadi seolah ikut masuk ke dalam dokumentasi tersebut, melihat apa yang mereka lihat dan merasakan apa yang mereka alami. Beberapa adegan bahkan menunjukkan adanya hal-hal yang tidak disadari langsung oleh karakter di dalam filem. Justru kamera yang lebih dulu menangkap kejanggalan tersebut, sehingga penonton sering berada selangkah di depan dibandingkan para tokohnya. Di situ letak ketegangannya itu. Ketika kita tahu sesuatu yang akan terjadi, tetapi karakternya belum menyadarinya. Pendekatan ini membuat suasana terasa lebih intens dan imersif. Ditambah lagi dengan penggunaan latar tempat yang terbatas di area waduk yang menciptakan kesan sepi, terisolasi dan menekan. Dari sisi teknis, elemen suara dan visual, serta pengambilan gambarnya juga berperan besar dalam membangun atmosfer. Suara air, keheningan, hingga visual yang cenderung gelap memperkuat nuansa misteri sepanjang filem. Karena itu, Salok Moji Whisper Water mendapat perhatian cukup besar, terutama karena konsepnya yang berbeda dan penekanannya yang terasa lebih realistis serta psikologisnya. Aduh, konsep kayak gitu tuh emang lebih kerasa sih, Kak. Kayak kita tuh deket banget sama penontonnya. Dan justru yang gak kelihatan langsung itu lebih bikin kepikiran setelah kita nonton. Bener sih, bener. Apalagi ya kalau itu kan settingnya sepi ya. Kayak waduh, kayak makin kebayang sih suasana horornya gimana. Serem sih itu, apalagi kalau kita nonton Salok Moji sendirian. Iya. Nah, yes, kalau bisa nonton Salok Mojinya bareng teman-teman biar nggak ketakutan gitu. Kalau nggak ada temen gimana, Kak? Aduh. Cari dulu Lah. Sesuai janji aku nih, di akhir ada berita penting. Tentang apa sih, Kak, beritanya? Nah, kita itu di HI akan mengadakan acara, itu acara IRFAP. Itu kebanyakan itu International Relation Vibrant Expression. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komahi Undri guna menampung dan menyalurkan bakat dan minat seni bagi pelajar dan mahasiswa Seriau, sekaligus menjadi media pengenal jurusan hubungan internasional kepada masyarakat luas, khususnya generasi pelajar. Nah, di acara tersebut itu ada lomba. Itu ada 4 lomba, Kak. 4 ya, banyak ya. Iya, itu yang pertama itu ada lomba solo song, habis itu lomba K-pop dance, habis itu ada coswalk atau cosplayer, habis itu ada desain poster. Nah, IRFAP ini dulu mengalami perubahan nama. Dulu kalau nggak salah itu 2024 terakhir itu acaranya. Itu IRL Fest. Jadi berubah jadi IRFAP. Nah, kegiatan itu digabung dengan Cultural Fest. Nah, di Cultural Fest ini ada 5 negara itu menampilkan budaya gitu, kayak booth gitu. Ada Jepang, ada Korea, ada Arab, ada Cina, ada Inggris. Nah, bentar, Kak, aku mau nanya. Tadi kan ada booth. Isi boothnya apa sih? Nah, isinya tuh memamerkan budaya-budaya gitu. Ada keunikan negara lah, misalnya kayak di Cina ada lampion gitu kan, lampu-lampu lampion gitu. Iya. Nah, kalau di Korea mungkin ada kayak K-popnya kan, cosplayer juga mungkin ada di situ. Nah, itulah. Kalau di Arab mungkin ada unta-unta gitu kan. Nah, yang ke Arab-Araban lah gitu. Kakak di situ bawa unta nggak ke situ? Nah, rencana iya. Aduh, jangan dong. Ya, unta ini aja, unta miniatur gitu. Nggak yang asli ya. Unik banget nih bikin miniatur unta. Kak Echa setelah dengar dari IRFAP-nya Kak Agro, pengen datang nggak sih? Datang dong, masa nggak datang? Datang ya guys ya. Kenapa tuh mau datang? Nah, acaranya ini akan diadakan tanggal 16 sampai 17 Mei. Itu tepatnya di Exchange. Kalau nggak salah itu di depan Ciputra. Nah,
Untuk registrasinya itu dari tanggal 2 kemarin sampai tanggal 10 ini. Jadi teman-teman jangan lupa daftar ya. Gitu. By the way Kak, untuk tahu info lebih lanjut nih kita bisa ngeliat di media sosialnya Komahi kah? Ada, di Komahi ada itu. Di mana tuh Kak kalau boleh tahu? Di postingan IG Komahi ada itu. Tuh, Ears jangan lupa cek ya. Di situ udah ada postingan tentang Ear Vibe, tentang siapa yang bisa ikut nih, SMP, SMA, umum, bagian-bagiannya nih Kak. Oh ya, aku kan belum jelasin bagi-bagian ya. Iya. Kalau di Solo Song itu ada kategori SMP, SMA, serta umum Seriau. Ada 2 kategori. Yang kedua itu ada kategori mahasiswa dan umum Seriau. Yang kedua itu ada lomba K-pop dance, itu kategori SMP, SMA, mahasiswa dan umum Seriau. Yang ketiga itu ada coswalk atau cosplayer ya, itu kategori umum Seriau. Yang keempat itu ada desain poster kategori SMA, mahasiswa dan umum Seriau. Nah, untuk timelinenya jangan lupa ya, tanggal 2 sampai tanggal 10 Mei kan? Mei ya, Iya Mei. dong. Oke. Oke Kak Agro, makasih ya tentang pemberitaannya terkait Ear Vibe. Nah Ears, dari pembahasan kali ini kita lihat nih kalau peristiwa penting itu memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Nah, perubahan di tingkat global dapat mengaruhi kondisi nasional. Dan dampaknya itu bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. So Ears, terima kasih udah nemenin Earbus kita di episode 19. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.